Kalian pasti pernah bertanya, bagaimana media sosial mengenal apa yang kalian sukai? Seperti konten K-pop, konten memasak, atau mungkin sampai ke konten-konten komedi receh misalnya. Nah, semua ini dimungkinkan dengan adanya algoritma media sosial yang bekerja dengan mengkalkulasikan keterlibatan kalian sebagai pengguna. Misalnya konten apa yang kalian beri likes, konten yang kalian beri komentar, konten yang kalian simpan dan kalian bagikan. Kemudian data-data ini diolah sehingga algoritma dapat mengetahui konten-konten apa yang kalian sukai. Lalu kemudian algoritma bekerja dengan menyajikan konten-konten yang mungkin akan kalian sukai kepada kalian sebagai para penggunanya. Nah, mungkin di permukaan algoritma ini terkesan sangat bagus gitu ya, sebuah algoritma yang sangat user oriented, yang sangat memperhatikan para penggunanya. Namun tanpa kita sadari, ada sisi gelap di balik cara kerja algoritma media sosial ini yang menyimpan dampak yang begitu berbahaya, khususnya menjelang pemilu 2024, yaitu polarisasi. Hai, aku Bel, biasa dipanggil Beck, dan selamat datang di sebuah segmen baru di Improve Production yang bernama Obrolan Meja Makan, di mana kita akan berdiskusi mengenai hal-hal seputar isu politik, sosial, atau hal apapun yang mungkin menarik untuk kita bahas, layaknya orang yang sedang mengobrol di meja makan. Kenapa meja makan? Karena meja makan yang terkesan santai dapat berubah menjadi ruang diskusi yang alot dalam seketika. Dan untuk episode pertama dari obrolan meja makan ini, kita akan membahas mengenai polarisasi di media sosial. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih disclaimer sedikit bahwa sebenarnya pembahasan mengenai polarisasi dan bahayanya ini terinspirasi dari panutan saya, yaitu Bapak Ferry Irwandi yang pernah membuat konten serupa, dan juga Skin Indonesia 24, Kak Dovida Lopez dan Kak Jovila Lopez yang juga pernah membuat konten mengenai betapa buruknya algoritma media sosial ini di salah satu video mereka sebelum pensiun dari YouTube. Baik, kita masuk saja ke pembahasannya. Sebelum memahami bagaimana polarisasi dalam media sosial dapat terjadi, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana media sosial bekerja. Seperti yang sedikit kusinggung di awal, media sosial bekerja didukung oleh sebuah artificial intelligence atau AI yang mengumpulkan data-data kolektif para penggunanya di media sosial. Melalui data-data ini, AI juga dapat menyimpulkan data-data subjektif pengguna, seperti preferensi konten atau konten-konten yang pengguna sukai di media sosial. Nah, AI ini bersifat machine learning, artinya dia mempelajari sendiri, sehingga AI ini memproses data-data ini dan secara program akan menyajikan konten-konten yang kita sukai. Mari kita ambil contoh TikTok misalnya gitu ya. Algoritma TikTok mengumpulkan video-video yang memiliki tema serupa berdasarkan keterlibatan pengguna, yang kemudian dikumpulkan ke dalam suatu beranda yang dipersonalisasi bernama For You page atau FYP. Makanya ketika kalian buka FYP, kalian akan disuguhin dengan konten-konten dari kreator yang kalian mungkin belum pernah follow. Tapi algoritmanya udah memprediksi kalian mungkin bakal suka dari konten-konten dari kreator ini. Seolah-olah ketika kita melihat ke TikTok, TikTok sedang melihat kita kembali. Mengapa TikTok melakukan hal ini? Jelas, menjaga agar usernya berada di dalam platform tersebut selama mungkin. Dengan melakukan personalisasi konten-konten sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna, ditambah dengan fitur yang memungkinkan usernya untuk melakukan swipe tiada henti di FYP, kita dapat berganti dari satu video ke video lainnya dengan cepat, sehingga tanpa sadar kita tenggelam di dalam TikTok dalam waktu yang tidak terbatas. Dan bukan hanya TikTok yang memiliki algoritma yang user-oriented seperti ini. Tanpa kita sadari, hampir semua media sosial melakukan hal ini. Instagram misalnya, kehadiran Explore dan konten-konten apa yang muncul di Explore Instagram kita, itu adalah hasil proses dari algoritma Instagram yang mengkurasi hal-hal yang kita sukai berdasarkan keterlibatan kita di Instagram. Beranda YouTube juga melakukan hal yang sama. Dan masih banyak lagi media sosial lain yang melakukan hal yang serupa. Mungkin di permukaan ini terdengar bagus gitu ya, sebuah algoritma yang user oriented dan seolah algoritma ini mengenal kita gitu dengan menyuguhkan apa yang menjadi keinginan kita. Namun justru disitulah letak bahayanya. Mengapa? Karena tanpa sadar kita sedang dikotak-kotakkan oleh algoritma media sosial. Nah, apa maksud dikotak-kotakan? Bayangkan di sini ada 3 buah keranjang. Keranjang A berwarna merah, keranjang B berwarna orange, dan keranjang C berwarna hijau. Lalu kita diberi sebuah bakul berisi buah-buahan yang isinya adalah apel, jeruk, dan alpukat. Buah-buahan ini harus kita isi ke dalam keranjangnya masing-masing. Nah, otomatis kita akan mengisinya berdasarkan kecocokan. Kayak sudah pasti ya, apel masuk ke keranjang A karena merah, jeruk masuk ke keranjang B karena orange, dan alpukat masuk ke keranjang C karena hijau. Nah, begitulah algoritma media sosial mengkotak-kotakan kita ke dalam preferensi kita masing-masing.
Artinya kita sedang dijaga untuk tetap berinteraksi dengan konten-konten yang kita sukai. Sama seperti analogi buah tadi, tidak mungkin ada sebuah alpukat yang masuk ke keranjang A atau B. Sudah pasti alpukat masuk ke keranjang C, karena di dalam keranjang A atau keranjang B tidak ada warna hijau. Mungkin analogi ini sedikit kurang tepat gitu ya untuk menggambarkan algoritma dan pengkotak-kotakan secara keseluruhan. Tapi kurang lebih begitulah bagaimana algoritma mengkotak-kotakan kita ke dalam preferensi kita masing-masing. Apa bahayanya ketika kita terus-menerus disuapi atau diekspos dengan konten yang kita sukai? Bahaya sekali, karena belum tentu hal yang kita sukai adalah hal yang baik bagi kita. Dan sebaliknya, belum tentu hal yang tidak kita sukai adalah hal yang buruk bagi kita. Bisa jadi selama ini hal yang kita sukai, hal-hal yang ingin kita lihat dan ingin kita dengar, bisa jadi ternyata sangat buruk dan berbahaya bagi kita. Dan sebaliknya juga, bisa jadi selama ini hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak ingin kita lihat atau dengar, bisa jadi itu sangat baik bagi kita dan sebenarnya kita butuhkan. Namun sayangnya algoritma media sosial tidak memandang baik atau buruk, namun suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik. Algoritma nggak bisa melabeli sebuah postingan dengan istilah manusiawi atau dapat ditafsirkan oleh manusia, seperti apakah ini informatif, apakah ini berbahaya, dan sebagainya. Tapi itu nggak jadi masalah bagi mereka. Selama mereka tahu ini konten mengenai apa dan apa yang menjadi preferensi bagi penggunanya, algoritma langsung dapat memprediksi apakah seorang pengguna akan menyukai postingan yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Nah, dengan ini, algoritma berhasil menciptakan sebuah filter bubble di dalam sistem mereka sendiri untuk para penggunanya. So, I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. Apa itu filter bubble? Filter bubble merujuk pada sebuah konsep di mana individu terjebak dalam lingkaran informasi yang disaring secara otomatis sesuai dengan preferensi dan pandangan mereka sendiri. Term filter bubble ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Eli Pariser pada tahun 2010. Latar belakangnya, pada saat itu terjadi perkembangan teknologi yang bernama algoritma personalisasi di Google dan Facebook, di mana platform online ini menggunakan data pribadi pengguna seperti riwayat pencarian, klik, dan preferensi untuk menyajikan konten yang dianggap sesuai dengan pandangan dan kecenderungan masing-masing individu. Ada 3 hal menurut Pariser terkait filter bubble yang mungkin kita sebagai social media user nggak aware nih. Yang pertama, everyone had their own bubble. Masing-masing pengguna memiliki filter bubble tersendiri yang akhirnya memisahkan satu orang dengan yang lain secara spesifik. Kedua, filter bubble ini nggak terlihat. Filter bubble ini tercipta sendiri oleh sebuah matriks yang nggak terlihat dan nggak jelas bentuknya untuk publik. Hasilnya apa? Kita cenderung berpikir bahwa apa yang kita lihat di Google maupun Facebook itu sama dengan apa yang orang lain lihat atau yang dilihat oleh semua orang di Google ataupun Facebook. Padahal menurut Pariser sangat sulit bagi kita untuk melihat bagaimana biasanya gelembung tersebut, sementara kita sendiri masih berada di dalam gelembung itu. Dan yang ketiga, gak ada satupun orang yang secara aktif memilih untuk masuk ke dalam filter bubble ini. Dalam media klasik, semua orang dapat membuat pilihan seperti program apa yang akan mereka tonton, koran apa yang akan mereka baca, buku apa yang akan mereka beli dan mereka baca, dan sebagainya. Namun hal yang sama gak berlaku dengan algoritma di media modern seperti sekarang, karena mereka sendiri akan mendatangi kita, entah kita mau ataupun tidak. Buruknya, filter bubble ini memperkuat dinamika di media sosial. Ketika semua pengguna semakin dikumpulkan ke dalam group of interest masing-masing, maka itu akan semakin mengkonfirmasi bias mereka dan memisahkan mereka dari kelompok lainnya. Ketika kita dikotak-kotakkan sesuai dengan bias dan preferensi kita masing-masing, kita akan dipisahkan dari informasi dan hal-hal yang bertentangan dari diri kita sendiri. Dan secara efektif, itu akan mengisolasi kita dalam gelembung kultur ataupun pandangan kita sendiri yang akhirnya menghasilkan sebuah pandangan dunia yang terbatas dan sesuai dengan diri kita sendiri. Padahal untuk menjadi seorang yang open-minded, yang sangat kita butuhkan adalah berbenturan dengan hal-hal yang berbeda dan bertentangan dengan diri kita, serta belajar untuk melihat, mendengar, serta memahaminya. Apa jadinya ketika kita sudah dikotak-kotakkan terlebih dahulu? Otomatis ketika kita berbenturan dengan hal-hal yang berbeda dari diri kita cenderung akan tidak menerima dan sulit sekali untuk memahami hal-hal yang berbeda tersebut karena the filter bubble already strengthen our confirmation bias. Lalu kenapa hal ini dilakukan oleh algoritma media sosial kalau ini ternyata membawa hal yang begitu buruk? Sederhana, atensi. Semakin hal yang pengguna sukai muncul, semakin lama atensi yang diberikan pengguna ke media sosial terkait. Makin lama atensi yang kita berikan, semakin media sosial mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan yang akan masuk ke media sosial. Kenapa? Bayangin aja misalnya kalian mau pasang spanduk acara gitu untuk mengundang orang gitu misalnya ya.
Ada dua opsi. Pertama, kalian pasang spanduk di jalan yang ramai orang. Tapi ya pilihannya mungkin itu sulit secara biaya dan juga pemasangannya. Dan pilihan kedua, kalian pasang di gang yang sempit yang jarang dilalui orang. Tentu saja, sebagai orang menyelenggarakan acara dan kepengen orang datang ke acara kalian akan pilih pasang di jalan yang ramai dilalui oleh pengguna jalan. Sama dengan pengiklan dan media sosial. Semakin tinggi retention rate dari media sosial tersebut, semakin ingin pengiklan masuk ke media sosial tersebut dan semakin tinggi pula keuntungan media sosialnya. Intinya, media sosial berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan engagement usernya untuk menjulang keuntungan dari menjual atensi kita kepada para pengiklan. Selama ini tanpa sadar kita dijual sama media sosial. Lalu apa ini artinya iklan yang masuk ke media sosial itu buruk? Enggak, iklannya nggak buruk. Apalagi bila dikelola dengan tepat. Yang menjadi buruk adalah metode dikotak-kotakannya itu. Karena dengan metode pengkotak-kotakan seperti ini, semakin timbul polarisasi yang semakin berbahaya. Nah, apa itu polarisasi? Menurut KBBI, polarisasi adalah pembagian atas dua bagian yang berlawanan. Intinya satu, ada perpecahan. Bagaimana kotomisasi atau pengkotak-kotakan ini dapat menciptakan polarisasi? Seperti yang kusinggung, ketika algoritma media sosial tadi mengkotak-kotakan penggunanya, lahirlah beberapa kelompok berdasarkan paham dan bias mereka sendiri. Bias mereka ini akan semakin tinggi karena dengan kotomisasi menciptakan sebuah filter bubble di mana mereka sendiri hanya akan disuapi oleh informasi yang memperkuat keyakinan mereka. Hingga di kondisi ekstrim, membuat seolah-olah yang berbeda dengan mereka itu salah, bahkan cenderung dipandang sebagai lawan. Dan ketika mereka saling bertemu dengan paham mereka masing-masing, mereka akan saling sulit menerima paham satu sama lain. Kenapa? Biasanya udah kuat di kelompok masing-masing. Dan ketika muncul suatu isu yang memecah pandangan mereka atau menyinggung hal yang mereka yakini, akan sangat mungkin kelompok-kelompok ini untuk bergesekan, bahkan hingga pada kondisi ekstrim dapat menuntun pada pertengkaran dan nyawa melayang. Itulah bagaimana polarisasi dapat lahir dari proses kotomisasi yang dilakukan oleh algoritma media sosial. Nah, di pemilu 2024 kali ini ada beberapa kondisi yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang pertama, peranan media sosial yang sangat masif. Yang kedua adalah jumlah yang voters atau pemilih muda. Aku yakin pasti udah banyak konten-konten di media sosial yang berseliweran dari para calon-calon yang akan maju di kontestasi politik. Mungkin belusukan atau konten kehidupan sehari-hari, orasi, dan mungkin banyak lagi macam-macam konten mereka di media sosial. Tujuannya apa? Meraih pengguna media sosial yang begitu masif di Indonesia. Menurut data di tahun 2023, ada sekitar 167 juta pengguna media sosial di Indonesia. Lalu menurut data dari KPU, DPT Nasional Pemilu 2024 berjumlah sekitar 204 juta jiwa, yang mana 52%-nya adalah pemilih muda atau kurang lebih 106 juta jiwa dengan rentang usia 17 sampai 40 tahun. Berarti hampir setengah dari total pemilih nanti adalah campuran dari milenial dan juga Gen Z. Menggabungkan kedua hal ini, sudah bisa dipastikan bahwa media sosial akan menjadi sebuah war zone bagi para calon ini untuk meraih suara, terutama para yang voter. Di sini letak bahayanya. Karena dengan demikian polarisasi akan sangat-sangat mungkin atau bahkan sedang terjadi saat ini. Analoginya begini, ini dari Mas Ferry Irwandi. Bayangkan ada pasangan A dan pasangan B. Nah, seorang pengguna mulai tertarik dengan pasangan A dan pengguna tersebut tidak ada masalah dengan pasangan B. Ketertarikan pengguna dengan pasangan A ini dibaca oleh algoritma yang kemudian menyediakan berbagai konten-konten mengenai kandidat A, yang menjadikan level ketertarikan pengguna tadi yang awalnya biasa aja menjadi level ke sangat suka. Hal ini dibaca kembali oleh algoritma yang kembali menyediakan lagi konten-konten mengenai pasangan A. Level sangat suka tadi pun akhirnya berubah menjadi level fanatik. Fanatikan ini akan membuat sebuah bias pengguna terhadap pasangan A, di mana akhirnya ketika muncul fakta atau berita yang membuat citra pasangan A ini menjadi buruk, akhirnya pengguna tersebut menolak untuk percaya. Sebaliknya juga, hubungan antara pengguna dan pasangan B juga akhirnya berubah. Yang awalnya dia tidak membenci, namun akhirnya berubah karena bias yang terjadi jadi benci. Didukung juga dengan algoritma yang mensuplai dengan berbagai konten-konten yang mendiskreditkan B. Level ekstrimnya ketika akhirnya pengguna tadi bertemu dengan orang lain yang menjadi fanatik juga dengan kandidat B, pengguna tersebut akan berpikir, kenapa ya ada orang yang dukung pasangan B? Kefanatikan dan bias ini menumpuk di masing-masing kedua sisi yang akhirnya dapat memicu bentrokan di antara kedua kubu pendukung. Bahkan di level terburuknya dapat merenggut nyawa manusia hanya karena terpengaruh algoritma media sosial. Bayangin, dari algoritma menciptakan polarisasi berujung. Mungkin terkesan tidak mungkin, tapi banyak yang berpandangan bahwa media sosial punya tendensi untuk menciptakan kondisi tersebut.
So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable, or challenging, or important. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah polarisasi ini? Jawabannya nggak ada. Mau nggak mau, suka nggak suka, polarisasi ini pasti akan terjadi. Seperti yang aku katakan di awal, tidak ada seorang pun yang tahu pasti apakah mereka sudah masuk ke dalam filter bubble atau enggak. Dan kita nggak ada pilihan, kita nggak bisa memilih untuk tidak masuk ke dalam gelombang tersebut. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi efek dari gelembung tersebut. Dengan apa? Belajar dan perbanyak melihat, mendengar, dan mencoba memahami pandangan yang sangat berbeda dari kita. Sebenci-bencinya mungkin kita, atau mungkin kita ngerasa betapa bodohnya pandangan-pandangan ini dari sudut pandang kita, seenggaknya kita dengerin aja dulu. Dengan demikian kita memahami bahwa ternyata ada banyak pandangan-pandangan lain yang ternyata eksis di luar kacamata kita. Dan dengan demikian secara perlahan kita terlatih untuk memahami dan menerima pandangan-pandangan itu sendiri. Terlatih menerima pandangan-pandangan yang sangat berbeda dari kita. Dan dengan demikian akhirnya perlahan kita mengurangi efek dari polarisasi. Sekian, jangan lupa untuk lakukan risetmu sendiri, do your own research, dan sampai jumpa di lain kesempatan.